Hai anak-anakku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru Oni. Ibu Guru harap anak-anak di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita masih belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menanggapi kata ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, mari kita lihat bersama satu bacaan. Kita akan baca bersama-sama. Alam semesta adalah teman kita. Begitu pula segala isi alam semesta. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang bersih. Kebersihan lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Ayo kita bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing. Karena lingkungan bersih, maka rumah kita, tubuh kita akan menjadi sehat. Rumah kita akan menjadi bersih. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing. Baik anak-anak, kita lihat yang pertama adalah kalimat pemberitahuan. Apa itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang isinya menginformasikan hal tertentu. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas. Ciri-ciri kalimat pemberitahuan. Yang pertama adalah menginformasikan hal tertentu. Yang kedua, informasi yang disampaikan adalah fakta. Dan yang ketiga, diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat pemberitahuan. Yang pertama, Anton sedang ikut kerja bakti di desanya. Yang kedua, Fatima memelihara seekor kelinci. Dan yang ketiga, ibu menyapu halaman rumah. Ini adalah contoh kalimat pemberitahuan. Mari anak-anak kita membaca teks yang ada di buku tematik Menciptakan Lingkungan Hijau. Minggu pagi, warga kampung sedang berkumpul. Mereka akan melakukan kerja bakti. Orang-orang berwajah ceria pagi itu. Mereka akan mengubah lahan kosong menjadi taman. Ada tumpukan rumput siap tanam, ada batang pohon yang juga siap tanam. Mereka bekerja bakti dengan giat. Mereka membawa beberapa peralatan seperti cangkul, arit, dan sapu lidi. Taman dapat memperindah kampung warga. Lingkungan semakin asri dan sehat. Oke anak-anak, jadi kalimat pemberitahuan di sini itu adalah
mereka akan melakukan kerja bakti. Yang kedua, mereka akan mengubah lahan kosong menjadi taman. Ini adalah kalimat pemberitahuan. Ada beberapa alat-alat yang mereka siapkan untuk mereka kerja bakti. Kalau di gambar kita lihat, mereka membawa peralatan itu seperti cangkul, ember, ada beberapa tanaman yang mereka bawa untuk ditanam. Itu adalah peralatan yang mereka siapkan. Mari anak-anak kita bersama-sama menulis kalimat pemberitahuan. Gunakan kata-kata yang sudah tersedia. Di sini ada kata memperindah. Kita membuat kalimat menjadi taman dapat memperindah kampung warga. Yang kedua, kata menyapu. Menyapu dapat memperindah lingkungan. Yang ketiga, mengepel. Mengepel dapat membuat lantai bersih. Dan yang terakhir adalah menyiram. Menyiram dapat menyuburkan tanaman. Ini adalah kalimat pemberitahuan. Kita membuat atau menggunakan kata-kata yang sudah tersedia. Yang berikut kita lihat bersama anak-anak tentang kalimat tanggapan. Kita mau menanggapi apa yang akan diperintah oleh orang lain. Jika kamu mendapat perintah dari orang lain, kamu harus menanggapinya dengan santun. Ya, kita mau menanggapi apa yang diperintah oleh orang lain, kita harus menanggapi dengan santun, dengan baik ya, agar semua bisa berjalan dengan baik. Di situ anak-anak, mari kita perhatikan percakapan di bawah ini. Ada percakapan dari guru dan Made. Guru, besok ada kerja bakti di sekolah kita. Benarkah? Aku suka kerja bakti. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa kalimat pemberitahuan itu adalah besok ada kerja bakti di sekolah kita. Sedangkan kalimat tanggapan itu adalah benarkah aku suka kerja bakti. Ini adalah contoh kalimat pemberitahuan dan kalimat tanggapan. Mari anak-anak kita membaca suatu teks percakapan berikut. Percakapan antara Ibu dan Ratna. Dari mana Ratna? Dari rumah Lani, Bu. Lani memelihara seekor kelinci. Apakah kamu suka kelinci, Ratna? Iya, Bu. Bolehkah aku memelihara juga? Boleh, Nak, tapi kamu harus merawatnya dengan baik. Iya, Bu, terima kasih. Jadi anak-anak, di sini di percakapan yang kita sudah lihat bersama tadi, itu ada kalimat pemberitahuan, ada kalimat tanya, ada kalimat tanggapan. Ya, di sini di percakapan ini kalimat tanya itu ada di bagian atas atau bagian yang paling pertama, yaitu kata dari mana Ratna, itu adalah kalimat tanya. Yang kedua, apakah kamu suka kelinci, Ratna? Itu merupakan kalimat tanya. Sedangkan yang kalimat pemberitahuan itu ada di Lani
memelihara seekor kelinci. Dia memberitahu kepada ibunya bahwa Lani memelihara seekor kelinci. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Ada juga kalimat tanggapan. Kita mau menanggapi apa yang dibicarakan atau apa yang diperintah oleh orang lain. Kalimat tanggapan di sini yaitu adalah "Iya Bu, terima kasih" atau "Baik Bu, terima kasih". Ini merupakan contoh dari kalimat tanggapan. Oke anak-anak, ungkapan pemberitahuan pada teks percakapan di atas itu adalah Lani memelihara seekor kelinci. Yang kedua, teks percakapan di atas membahas tentang, kalau kalian sudah membaca, sudah melihat teks percakapan tadi, bahwa percakapan di atas itu membahas tentang hewan peliharaan. Apa nama hewan peliharaan Lani? Namanya adalah kelinci ya. Hewan peliharaan yang dimiliki Lani itu adalah kelinci. Yang ketiga, Ratna diizinkan ibunya memelihara hewan, asalkan ia dapat titik-titik. Dia harus merawatnya. Ya, Ratna diizinkan ibunya untuk memelihara hewan, asalkan Ratna harus rajin merawatnya. Ya, kelinci harus rajin merawat ya, biar dia tetap sehat. Harus rajin memberi makan ya. Kalau mau di rumah anak-anak memelihara hewan, berarti harus rajin mandi ya. Misalnya ada yang memelihara anjing, kucing, harus rajin mandi supaya tubuhnya tetap bersih, tidak bau ya. Terus ada yang memelihara seekor kucing. Itu juga kucing harus mandi supaya tidak bau. Agar dia tetap sehat, kuat, kita atau anak-anak harus memberinya makan supaya tubuhnya tetap sehat, tetap kuat ya. Baik anak-anak, karena kita belajar tentang kalimat pemberitahuan, maka ibu guru akan mengambil kesimpulan untuk materi kita hari ini. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang isinya menginformasikan hal tertentu. Ya, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang isinya menginformasikan hal tertentu. Yang kedua, ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disampaikan dengan kata-kata singkat dan jelas. Yang ketiga, ungkapan pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ya, misalnya Lani sedang membersihkan rumah atau Lani menyapu halaman rumah. Di akhir kalimat pemberitahuan itu harus kita sertai atau harus kita beri tanda titik. Ya. Itu kalimat pemberitahuan. Yang berikut kita bisa membuat tanggapan dari sebuah ungkapan pemberitahuan. Misalnya tadi percakapan itu antara guru dengan Made. Ibu guru memberi info bahwa besok kita akan ada kerja bakti di sekolah kita. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat tanggapan yaitu yang dijawab oleh Made, "Baik Bu, terima kasih". Itu adalah contoh dari kalimat tanggapan.
Tanggapan itu anak-anak dapat berupa pendapat, persetujuan, atau pertanyaan. Kalau tadi antara guru dengan Made itu adalah tanggapan berupa persetujuan, ya. Bu guru memberi info dan Made memberi tanggapan. Tanggapan yang diberi oleh Made itu adalah baik Bu, berarti Made setuju kalau besok akan ada kerja bakti di sekolah. Itu adalah kalimat pemberitahuan dan kalimat tanggapan. Baik anak-anak, hari ini Ibu Guru akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak. Tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan di sekolah. Tugas anak-anak harus menulis sendiri. Papa mama hanya bantu membimbing, tapi yang menulis itu anak sendiri. Tugasnya itu bahasa Indonesia Ibu Guru ambil dari buku MBP 6 halaman 124 sampai 126 bagian A. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat ya untuk belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.